sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan. Halo teman-teman, shalom. Selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion, Balikpapan, tanggal 23 Mei 2021. Teman-teman, masih ingat nggak yel-yel PT Bukit Sion? Kalau gitu, kita ucapkan secara bersama-sama ya. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Polka PT. Yang semangat ya nyanyinya. Kita akan menyanyi Kidung Muda-Mudi nomor 3, Semuanya Tercipta, bait yang pertama. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, sehingga kami bisa beribadah online PT Bukit Sion. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin jalan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, kami persilahkan duduk. Teman-teman, sebelum kita memasuki pembacaan dan perenungan firman, kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat Teduh. Bait yang pertama ya. Menghadap
Adik-adik yang terkasih, kita akan memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh menyapa Engkau di dalam firman Tuhan yang akan hamba sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mengaruniakan Roh Kudus, sehingga hamba boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman. Amin. Adik-adik, kakak undang kita berdiri, kita akan membuka dan membaca Alkitab kita yang terambil di dalam Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kitab Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Shalom adik-adik PT dan kakak layan PT, selamat pagi semua. Tadi kita telah membaca bersama-sama ya bacaan Alkitab kita di pagi hari ini yang terambil di dalam Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Dan di dalam Alkitab diberi judul Pentakosta. Kanela akan menyampaikan latar belakang dari bacaan Alkitab kita dan tema dalam Sabda Bina Teruna hari ini, tanggal 23 Mei 2021, diberi judul Roh Kudus Memampukanku. Adik-adik dan kakak layan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Kisah Para Rasul adalah buku kelima di dalam Kitab Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul diyakini ditulis oleh Lukas. Dan kitab ini merupakan satu-satunya kitab di dalam Perjanjian Baru yang secara jelas ya adik-adik
menceritakan tentang perjalanan penyebaran Injil Kristus pada masa kehidupan jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 merupakan teks yang di dalamnya menceritakan peristiwa turunnya Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta. Nah, adik-adik, hari Pentakosta yang disebutkan pada ayat pertama merupakan hari Pentakosta di dalam Perjanjian Lama yang dikenal dengan peringatan hari bebasnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Hari raya Pentakosta pada saat itu dirayakan sebagai perayaan syukur panen gandum yang dilakukan di Yerusalem. Jadi semua orang dari berbagai daerah di Yerusalem, mereka membawa hasil panen dan melaksanakan perayaan syukur panen gandum. Meskipun pada akhirnya adik-adik, Pentakosta dikenal sebagai hari turunnya kuasa Roh Kudus yang terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah yang kita kenal sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik dan kakak layan yang diberkati Tuhan, para murid juga berkumpul di suatu tempat di Yerusalem pada saat itu sebagai bentuk kepatuhan mereka terhadap perintah Yesus. Saat mereka berkumpul, maka secara tiba-tiba terjadilah beberapa peristiwa. Ayo adik-adik, Kak Nela mau mengajak kalian untuk membaca bacaan Alkitab kita tadi. Di situ ada peristiwa apa saja sih yang adik-adik ketahui? Pasti dari kalian ada yang sudah mengetahuinya, karena tadi kita sudah bersama-sama membacanya ya. Nah, baiklah, Kak Nela akan sebutkan beberapa peristiwa yang dimaksud itu. Yang pertama, yaitu peristiwa turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Ini terdapat di ayatnya yang kedua ya adik-adik. Kemudian yang kedua adalah peristiwa tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di atas kepala murid-murid. Itu kita bisa baca di ayatnya yang ketiga. Dan peristiwa ketiga yaitu Roh Kudus turun dan memenuhi para murid. Jadi adik-adik, Roh Kudus yang memenuhi para murid-murid ini mengandung sebuah pengertian bahwa itu merupakan tugas dari Allah agar murid-murid mereka mampu memberitakan Injil Kristus dengan berani dan dimengerti oleh semua orang yang mendengarnya. Dan yang keempat atau yang terakhir adik-adik, yaitu peristiwa terjadinya yaitu bahasa roh. Itu tadi kita sudah baca di ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. Kerja kuasa Roh Kudus melalui bahasa roh yang terjadi pada para murid sangat berdampak kepada semua orang pada saat itu. Jadi adik-adik, semua orang bisa menerima pengajaran sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Bahasa roh di sini harus dimengerti dulu oleh para murid, dan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada murid-murid untuk memberitakan Injil Kristus dengan menggunakan berbagai bahasa daerah dari setiap orang yang hadir pada saat itu. Nah adik-adik, yang terjadi pada saat murid berkata-kata dalam bahasa daerah, orang-orang yang melihat dan mendengar pada saat itu, mereka ternyata bingung dan bertanya-tanya tentang karya kuasa Roh Kudus. Dan ada juga yang menolak ya adik-adik. Bahkan ada yang juga mengejek murid-murid Tuhan Yesus yang sedang memberitakan Injil Kristus. Adik-adik dan kakak layan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggal 13 Mei lalu kita sudah mengingat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang disaksikan oleh murid-muridnya sendiri. Tuhan Yesus naik ke surga
hari ke-40 setelah kebangkitannya dan 10 hari kemudian sesudah Yesus terangkat ke surga, yang kita sebut yaitu hari ke-50 yang dikenal dengan peristiwa hari Pentakosta. Dan melalui perenungan pada pagi hari ini, bagi kita setiap orang percaya sebagai anak-anak teruna Kristen, bagaimana cara kita merespon kehadiran Roh Kudus di dalam hidup ini. Sebagaimana pesan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang 8, Kanela akan membacakannya buat kalian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu adalah pesan Tuhan Yesus ya adik-adik sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga. Jadi Tuhan Yesus mau adik-adik dan kakak kalian juga setiap orang yang percaya menjadi saksi-saksi Kristus yang memberitakan Injil Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita menjadi saksi-saksi Kristus di zaman sekarang ini, adik-adik? Ya, yang pertama tentunya kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, itu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi ya, adik-adik ya. Yang kedua, kita harus mengundang hadir Roh Kudus di dalam setiap hati kita. Biarlah melalui kuasa Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kita di dalam hidup kita, itu memampukan kita ya adik-adik dalam adik-adik menghadapi kehidupan sehari-hari, apalagi di tengah suasana saat ini ya, kita masih berada di kondisi pandemi. Tentunya segala sesuatunya itu terkadang menghalangi kita untuk beraktivitas ya adik-adik. Tapi kita harus percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu selalu berlaku di dalam kehidupan kita, asal kita mau dekat kepada Tuhan. Ya adik-adik. Yang ketiga, adik-adik teruna harus paham bahwa kuasa Roh Kudus dapat membuat perubahan hidup yang baik melalui sikap hidup kita, yaitu taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Dan juga kita harus memiliki sikap-sikap yang baik seperti yang tertulis di Galatia 5 pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Ya. Di situ kan tertulis tentang buah-buah Roh Kudus. Ya adik-adik. Nah, buah-buah Roh Kudus itu ada berapa? Pasti ada yang masih ingat ya, tentunya. Buah-buah Roh Kudus itu ada 9 ya adik-adik ya. Sebagai teruna Kristen zaman sekarang, adik-adik harus meyakini Roh Kudus akan memampukan kita sehingga di setiap langkah kehidupan adik-adik, apa yang menjadi pergumulan adik-adik, mari kita melibatkan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Begitu juga menjadi saksi-saksi Kristus, pastinya tidak mudah ya adik-adik di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Pasti ada penolakan, pasti ada ejekan mungkin sama yang seperti dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, itu juga yang kakak harapkan adik-adik itu tetap selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Halangan, godaan, rintangan itu pasti ada, tetapi adik-adik harus yakin dan percaya ada Roh Kudus yang menolong, karena Tuhan Yesus menyediakan Roh Kudus kepada kita untuk memampukan kita ya adik-adik. Nah, kakak sedikit ingin memberikan contoh ya, bagaimana kita menyikapi atau kita menjadi saksi-saksi Kristus yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita, ataupun ada goda-godaan ya. Kakak contohkan di sini ketika adik-adik mengalami godaan dari teman, misalnya seperti yang adik ketahui, setiap hari Minggu kita ada ibadah di HMPT toh jam 9 pagi. Nah,
Dan tiba-tiba ada temen nih yang nelpon kah atau WA bilang, ayo kita main game online aja, atau kalau istilah anak sekarang tuh bilangnya mabar, ya kan, seperti itu kan adik-adik. Nah, kita itu malah memilih untuk tidak beribadah. Tentunya itu tidak baik ya adik-adik. Nah, karena apa? Karena Allah bilang di sini bukan kuasa Roh Kudus lagi yang bekerja di dalam hati kita, tetapi dosa yang bekerja, sehingga membuat kita tidak mau terlibat atau mengikuti ibadah IHMPT. Nah, Kanela juga mau sampaikan juga ini terkait tentang link IHMPT di setiap minggunya yang wajib adik-adik ikuti ya. Ada link IHMPT, terus sebelum ibadah itu adik-adik harus mengisi absensi ya. Nah, kan absen yang melalui link IHMPT yang kakak sudah lihat selama ini, di sementara ibadah yang berjalan sampai selesainya ibadah, kan dari link IHMPT itu akan disinkronkan juga dengan ibadah. Nah, kakak lihat di situ yang mengisi link IHMPT itu banyak, tetapi pada saat sementara ibadah berjalan, di situ kan terlihat kok nggak sinkron ya, kayaknya kalau yang mendaftar mengisi di link IHMPT itu sebaiknya harus juga mengikuti ibadah, ya kan adik-adik ya. Nah, di sini kakak Kanela mau sampaikan lagi bahwa dengan ibadah itu merupakan kerinduan kita kepada Tuhan ya adik-adik. Jadi Kanela berharap kalian mulai ibadah ini dan seterusnya pada saat mengisi link IHMPT, kalian tetap mengikuti ibadah IHMPT. Dan juga begitu ketika kalian nanti di GP atau kalian nanti di PKB, PKP, bahkan PKLU, kalian juga tetap bisa melakukan seperti itu ya adik-adik ya. Roh Kudus memampukan kita sekalian untuk menjadi saksi-saksi Kristus sekarang dan selamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu di hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan yang Tuhan selalu beri di kehidupan kami. Kami bersyukur juga di ibadah PT hari ini, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang indah pada hari Minggu ini. Saat ini, kami doakan untuk semua pelayanan di GPB Bukit Sion Balikpapan. Biarlah Tuhan memberkati semua pendeta yang ada, diaken dan penatua, pengurus pelkat, komisi, panitia, dan semua yang melayani di rumah-Mu yang kudus ini. Biarlah dalam pelayanan ini hanya nama Tuhan yang kami muliakan dan agungkan. Biarlah Tuhan memberkati kakak-kakak layan kami, beri mereka kesabaran dan kesetiaan untuk melayani Tuhan. Karena itu, kami serahkan pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat orang tua, kakak-kakak layan, dan kami sebagai teruna Bukit Sion. Berikanlah kami kesehatan selalu, kekuatan di tengah wabah virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang sakit yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Berikanlah mereka kesehatan agar mereka dapat melakukan aktivitasnya kembali. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat fakir miskin, yatim piatu, janda duda. Berikanlah mereka rezeki yang berlimpah. Ya Tuhan, mungkin ini saja doa dari kami. Kami mau berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat tinggi negara sampai kepala daerah. Berkati mereka, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Jaga selalu negara kami, jauhkan negara kami rasa membenci, sehingga negara kami aman dan tentram.
Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawakan, yaitu doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun, seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan untuk KPT dan dari sektor berapa. Kemudian, bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, mari kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati dan bisa berguna buat pelayanan-pelayanan di gereja dan untuk umat-umat-Mu. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik dan kakak layan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Selamat pagi, shalom semuanya. Sehat semua ya adik-adik dan kakak layan. Puji Tuhan, senang sekali Kanela boleh menyapa kalian di dalam ibadah kita pada hari ini IHMPT pada tanggal 23 Mei tahun 2021. Dan tentunya di dalam ibadah kita pada pagi hari ini masih dilaksanakan secara online ya adik-adik. Tetapi tentunya kita tetap percaya kepada Tuhan, itu tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap mengikuti ibadah IHMPT. Kami pengurus menyampaikan terima kasih kepada liturgos kita di dalam ibadah pada pagi hari ini, yaitu adik Angel Rau yang telah mengambil bagian dalam ibadah, dan tentunya kepada adik-adik yang bertugas doa syafaat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik di dalam studi dan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari bersama keluarga ya. Kami pengurus juga menyampaikan terima kasih kepada tim multimedia yang telah membantu kami di dalam setiap perekaman IHMPT. Kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati ya. Nah adik-adik, jangan lupa di setiap IHMPT ada absensi IHMPT yang wajib adik-adik dan kakak layan untuk mengisinya ya. Dan link IHMPT ini setiap minggunya kakak-kakak layan akan share di grup GC PT Bukit Sion dan juga di grup WA di sektor masing-masing ya. Dan adik-adik, Kanela juga tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan, karena kita masih di masa pandemi, kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya adik-adik. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi kegiatan atau mobilitas di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Sekian yang Kanela dapat sampaikan dalam Warta Pelkat pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdiri, kita menyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 426. Bait yang pertama, kita harus membawa berita.
Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyata ramani dan cemerlang. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu yang mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah boleh menyertai akan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan saja. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Mampukan kami supaya kami boleh menjadi anak-anak teruna yang boleh menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.